mikrofilamen atau aktin filamen ya. Mikrofilamen ini bentuknya tipis dan bentuknya batang, kemudian padat dan tipis. Mikrofilamen ini juga disebut sebagai filamen aktin karena mikrofilamen ini dibangun dari molekul aktin atau sebuah protein globular ya. Mikrofilamen melilit double dalam bentuk rantai double pada subunit aktin. Lihat tabel 6.1. Di samping terjadi sebagai filamen lurus atau garis, mikrofilamen dapat membentuk struktur jaringan ketika protein tertentu menempel sepanjang sisi dari filamen dan membuat filamen baru menuju ke membentuk sebuah cabang. Seperti mikrotubul, mikrofilamen tampaknya ada pada semua sel-sel eukariotik. Sebaliknya, peranan dari penahan kompresi pada mikrotubulus, yaitu peranan struktural pada mikrofilamen dalam sitoskeleton adalah untuk menahan tensi atau tekanan. Bentuk tiga dimensi dari jaringan dibentuk oleh mikrofilamen yang berada dalam membran plasma atau kortikal mikrofilamen yang membantu mendukung bentuk sel. Di gambar 6.8 bisa kita lihat proses ini. Jaringan ini memberikan lapisan sitoplasmik bagian luar terhadap sel. Disebut juga dengan korteks. Konsistensi dari gel yang semi solid ini sebaliknya dengan kondisi fluid yang lebih di dalam interior sitoplasma. Dalam beberapa jenis sel hewan, misalnya pada sel-sel intestinal yang menyerap nutrien, bundles of mikrofilamen atau berkas mikrofilamen membuat sebuah core dari mikrofili. Tonjolan-tonjolan yang halus yang meningkatkan luas permukaan sel. Gambar 6.25. Mikrofilamen diketahui juga dengan baik untuk peranannya di dalam gerakan. Mari kita lihat struktur dari flagel atau cilium yang bergerak di gambar 6.24. Ada beberapa potongan memanjang dan melintang dari sebuah cilium yang bisa bergerak. Kemudian ada dua diagram yang menunjukkan posisi dalam bentuk gambar. Gambar A ini menunjukkan sebuah potongan memanjang dari cilium yang bisa bergerak, menunjukkan mikrotubul ada sepanjang dari membran. Jadi mikrotubul ini diselaputi oleh membran, struktur membran di sini. Di bawahnya ada basal body, tempat menempel dari atau pangkalnya dari cilium ini. Kemudian sini ada, karena memanjang ini ada 3 mikrotubul yang tergambarkan di sini. Nah, kalau kita lihat secara melintang, akan tampak di sini struktur dari cilium yang motil ini ada beberapa pasang mikrotubul doblet. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pasang molekul doblet yang satu sama lain ini dihubungkan oleh protein motor, yaitu dynein. Di sini itu dihubungkan semuanya. Kemudian di tengah ini ada sentral mikrotubul, dan di sini biasanya ada
jari-jari yang menghubungkan antara doplet yang di tengah dengan semua doplet yang ada yang di lingkaran luar. Kemudian di sini ada protein yang menghubungkan silang antara bagian luar dari doplet sini ya. Nah, di sini nih. Nah, yang gambar B ini kita lihat di sini sayatan melintang melalui silium yang menunjukkan adanya susunan mikrotubul 9+2. Jadi 9 pasang dan plus 2 di sini. Nah, bagian luar mikrotubul doplet ini bersama-sama dipegang atau disatukan oleh dua sentral mikrotubul melalui sebuah protein yang dikatakan secara menyilang, secara fleksibel. Jadi oleh ini termasuk di dalamnya adalah jari-jari radialnya. Nah, doplet ini menempel pada setiap doplet. Jadi ini sini tadi saya katakan ini dengan adanya protein motor, yaitu protein dien ini. Nah, di bawahnya kita lihat di sini ini adalah basal body yang dilihat di bawah mikroskop elektron. Ini kita lihat di sini berbeda dengan yang di atas ini. Pada bagian basalnya ini dibangun oleh 3 triplet mikrotubul. Di sini 9+0, di sini nggak ada mikrotubulnya. Nah, basal body ini memiliki 9 doplet bagian luarnya. Pada silium dan flagellum yang melebar ke dalam basal body. Nah, setiap doplet ini bergabung dengan mikrotubul untuk membentuk sebuah ring menjadi 9 triplet. Nah, masing-masing triplet ini dihubungkan oleh protein non-tubulin yang ada di dekatnya. Ini biru yang agak tipis ini adalah yang menghubungkan. Jadi pola yang 9+0 ini adalah 2 sentral mikrotubul tidak ada, nggak seperti di sini. Ini ada sentral mikrotubul, sini tidak ada, maka disebut pola 9+0. Karena jadi perbedaan antara pada potongan melintang dari basal body dengan pada silianya. Kita lanjutkan dengan jenis filamen yang ketiga, yaitu intermediate filamen. Jadi intermediate filamen ini dinamai karena diameter mereka yang lebih besar dari diameter mikrofilamen, tetapi lebih kecil daripada mikrotubulus ya. Di tabel 6.1 menunjukkan perbedaan ketiga jenis filamen ini. Sementara mikrotubul dan mikrofilamen ini keduanya ditemukan di dalam semua sel-sel eukariot. Intermediate filamen ini hanya ditemukan di dalam sel pada beberapa hewan, termasuk vertebrata. Ini sangat khusus untuk menahan tensi, tekanan pada mikrofilamen. Intermediate filamen ini beragam kelas dan pada elemen sitoskeletal. Masing-masing tipe ini dibangun dari sebuah subunit molekular yang khusus yang termasuk ke dalam famili protein, dan anggotanya meliputi diantaranya adalah keratin. Mikrotubulus dan mikrofilamen ini sebaliknya konsisten dalam diameter dan komposisi di semua sel-sel eukariotik. Intermediate filamen ini lebih permanen strukturnya di dalam sel dibanding dengan mikrofilamen dan mikrotubulus, di mana seringkali dibongkar dan dipasang kembali di dalam berbagai jenis bagian sel. Meskipun setelah sel mati,
intermediate filament ini, jaringan ini seringkali tetap. Sebagai contoh misalkan, bagian lapisan terluar dari kulit kita terdiri dari sel-sel kulit yang mati, yang penuh dengan filamen keratin. Nah, intermediate filament ini juga biasanya tadi dan memainkan sebuah peranan penting dalam memperkuat bentuk sel dan memperbaiki posisi dari organel-organel tertentu. Sebagai contoh, misalkan nukleus ini khusus berada dalam sebuah kerangka yang dibuat dari intermediate filamen. Kita bisa ingat kembali ke nuklear filamen yang menyatukan pori-pori dalam membran inti ya. Filamen intermediate yang lainnya membuat lamina nuklir lamina yang menutupi bagian interior dari selubung inti atau membran inti. Secara umum berbagai jenis dari filamen intermediate ini tampaknya untuk berfungsi bersama-sama sebagai kerangka yang permanen dari keseluruhan sel. Gambar 6.26 ini menunjukkan mikrofilamen dan kemampuan motilitasnya atau bergeraknya. Dalam 3 contoh ini, kita bisa melihat interaksi antara filamen aktin dan protein motor yang menyebabkan gerakan dari sel ya. Sini ada sel otot sini. Ini bisa memendek dan memanjang. Kemudian di sini adalah gambar mikroskop elektron yang menunjukkan gerakan dari aktin dan miosin sini. Nah, kalau kita lihat di sini di gambar di bawah, ini adalah diagram dari aktin miosin. Jadi di sini ada dua protein, ada filamen aktin, sedangkan ini adalah filamen miosin. Ini adalah kepala miosinnya. Jadi di sini kita melihat hubungan bagaimana kedua jenis filamen ini mampu melakukan sebuah gerakan. Jadi dalam motor miosin ini the walking of, jadi dari gerakan dari proyeksi miosin yang dikatakan dari head ini, dari ininya head ini akan menyebabkan miosin secara paralel dan filamen aktin masing-masing menggeser sehingga aktin filamen mendekat satu sama lain di tengah-tengah. Jadi di sini akan saling mendekat bagian ini, tengah-tengah ini. Nah, pemendekan dari sel otot ini melibatkan kontraksi yang melibatkan pemendekan dari beberapa sel pada saat yang sama. Gerakan amoeboid. Ini interaksi dari filamen aktin dengan miosin menyebabkan kontraksi pada sel. Menekan dari sel ke arah bagian kiri atau ke bagian akhir menuju ke depan, ke bagian kanan. Ini adalah gerakan-gerakan dari amoeba yang menunjukkan keterlibatan antara filamen aktin dan filamen miosin. Ini gerakan pseudopodiumnya atau pseudopodia. Ini ada sitoplasma bagian dalam, ini lebih kental, dan korteks ini bagian ininya aktin ini lebih saya ulangi, ini lebih encer dibanding yang bagian luar, ini lebih gel ya. Contoh lain dari gerakan akibat dari filamen aktin dan miosin, kita lihat pada gerakan sirkuler dari sitoplasma pada sel tumbuhan. Ini biasanya bisa kita lihat pada daun Paleisneria atau Hydrilla ya di sini. Ini ada gerakan sirkuler. Ini akan tampak gerakan ini ketika
sitoplastida itu bergerak memutar ya. Jadi gerak mengalir sitoplasmik dalam sel tumbuhan ini memutar, bergerak melewati ini adalah akibat dari adanya aktin filamen. Kemudian miosin motor menempel pada beberapa organel untuk yang menyebabkan gerakan mengalir dengan cara berinteraksi dengan aktin.